Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ervina Dewi. Saya salah satu mahasiswa PPG dari LPTK YIN Lok Sumawe. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 4 di SD Agoy Karyan dengan materi pokok beragam sebagai sunatullah. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kaca depan, gerak tuh. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini anak-anak ibu? Ya, alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa seperti biasa. Ketua kelas akan memimpin doanya. Coba bagi ketua kelas untuk memimpin doa.
Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Bisa? Satu, dua, tiga. Garuda Pancasila, Ongkrak pendukungmu, Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bersatu, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, sekarang kita akan memeriksa kebersihan kelas kita dan keahlian kalian. Coba periksa kelas kita udah bersih? Sudah. Sudah. Nah, sudah. Sudah kan? Sudah. Keahliannya juga sudah. Nah, jadi kita akan membuat kesepakatan kelas dulu. Nah, coba dengar kesepakatan kelas kita sebelum kita mulai belajar. Yang pertama, pada berbicara dengan sopan, belajar dengan teliti. Apa kesepakatan kelas kita? Berbicara dengan sopan, belajar dengan tertib. Iya, belajar dengan tertib. Nah, sekarang kita ibu absen dulu, anak-anak ibu. Apa ada yang hadir semua? Hadir. Anak-anak ibu hadir semua. Apa ada makan pagi tadi waktu ke sekolah? Ada. Ada. Nah, berarti kalau ada makan pagi, ada udah bersih sekolah, kebersihan kelas, udah udah menyetujui kesepakatan kita di dalam kelas sebelum belajar. Berarti kalian sudah siap untuk belajar. Nah, baik. Sebelum ibu masuk ke materi kita, ibu akan menanyakan pertanyaan dulu kepada dia. Ya, coba perhatikan dulu. Ya. Nah, pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang dari berbagai suku dari suku lain? Pernah? Nah, sekarang ibu tanya lagi, di mana kalian bertemu dengan mereka? Iya, di Jeram ada berbeda suku, kan? Ada beda agama di Jeram. Habis itu di Melabon juga ada, kan? Nah, juga ada. Habis itu ibu akan menanyakan kalian satu lagi. Apa yang kalian lakukan waktu kalian bertemu dengan mereka? Senyum. Memberi senyum. Apa lagi? Dia menyapanya mereka. Ya kan? Nah, baiklah. Sekarang kita sekarang kita akan mulai pelajaran kita, yaitu tentang keragaman sebagai sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini kita beserta diri memberikan contoh sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berbagai situasi. Yang kedua, beserta diri mengenali berbagai bentuk keragaman di lingkungan sekitar.
Peserta didik merefleksikan pengalaman dalam penerapan akhlak mulia dan menghargai keragaman. Nah, baiklah, sekarang coba diperhatikan video kita. Ya, Ibu akan memutarkan video kita tentang keragaman sebagai sunatullah. Diperhatikan videonya. Ya, diperhatikan baik-baik videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adikku yang soleh-soleha, bagaimana? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Adik-adik, dalam video kali ini kita akan belajar tentang keragaman sebagai sunatullah. Setelah belajar materi ini, diharapkan kalian mampu untuk mendeskripsikan keragaman sebagai sunatullah agar saling dita'arufu dengan benar. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Adik-adik, pernahkah kalian menyaksikan pemandangan seperti tampak dalam gambar ini? Bisakah kalian seperti mereka saling Nah, tadi anak-anak ibu kan sudah memperhatikan videonya kan? Tentang keberagaman apa? Suku apa lagi? Bangsa apa lagi? Negara apa lagi? Bangsa. Nah, di dalam apa tadi? Ada itu kan? Ada semua. Jadi sudah bisa dipahami anak-anak ibu. Nah, sekarang ibu akan memberikan LKPD kepada kalian untuk mengerjakan dengan kawan-kawan yang berkelompok, ya. Jadi ini LKPD-nya. Dikerjakan bersama-sama kawan. Kerjakan bersama-sama dengan kawan. Ya, coret aja. Yang di situ. Dan ini nanti. Ingatkan, coba dengar dulu. Cara mengerjakan LKPD-nya harus kompromi dengan kawan, ya, dengan kawan kelompok. Nah, terus saling kompromi, saling bertanya dengan kawan kelompok. Nah, coba dikerjakan sekarang LKPD-nya.
nama saya Fayaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fayaz bin Musa. Di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sansya. Di samping saya ada teman. Kenalkan, nama saya Kendu. Samping saya ada teman. Kenalkan, nama saya Anak Adil. Di samping saya. Kenalkan, nama saya Ilham. Di samping saya Iman. Kenalkan, nama saya Lena Lagi Nabi. Baiklah, kami akan mendiskusikan jawaban LKPD kami. 1. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan untuk menguji dan mencoba keimanan dan ketakwaan mereka dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai ayat 156. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan untuk menunjukkan kekuasaan Allah dan kebijaksanaannya dalam menciptakan keragaman dan keanekaragaman di dunia. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 101 sampai 102. 2. Manfaat keragaman dalam kehidupan sehari-hari. 1. Keragaman budaya dan ilmu. 2. Pengembangan keterampilan, peningkatan empati dan toleransi. 4. Pengembangan kepribadian. 3. Sikap toleransi, contohnya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Menghormati perbedaan agama. 2. Menerima perbedaan budaya. 3. Menghargai perbedaan pendapat orang lain. 4. Membantu orang lain yang berbeda. Sekian presentasi diskusi LKPD kami. Kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba dengar dulu. Tadi kan kawannya sudah mempresentasikan LKPD-nya ke depan. Yang ini kan, sekarang tadi udah dibaca diskusinya dengan kawan-kawan, hasil diskusinya dengan kawan-kawan. Sekarang, apakah ada yang mau membuka sesi pertanyaan? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ditanya sama kelompok 1. Keragaman dalam ketetapan Allah yang mencukupkan perbedaan di antara manusia. Itu pertanyaan kawannya adalah apa tadi? Keragaman adalah ketetapan Allah yang mencakup perbedaan di antara manusia. Apa jawaban dari kalian? Ada siapa yang mau menjawab dari kawan-kawan yang kelompok 1? Pertanyaan dari kelompok 2? Saya. Ya, coba dijawab. Apa? Apa yang masuk dengan Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan untuk menunjukkan kekuasaan dan kebijaksanaannya dalam menciptakan keragaman dan keanekaragaman di dunia. Ya, itu bisa dipahami? Bisa? Jawabannya? Jawab, jangan diam. Coba, bisa? Semua dipahami? Bisa. Baiklah. Kelompok 1, ada lagi? Tidak. Kami cukupkan sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya, coba tepuk tangan kepada kawan-kawan kita kelompok 1. Silakan kelompok 1 coba kelompok 2. Maju. Coba duduk.
yang bisa. Baik, nah semua coba perhatikan kelompok 1 presentasi dari hasil diskusi kelompok 2. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan untuk menguji dan mencoba kemana dan kekuatan mereka dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156. Manfaat keragaman dalam kehidupan sehari-hari, keragaman budaya dan ilmu, pengembangan keterampilan, peningkatan empati dan toleransi, pengembangan kepribadian. Sikap toleransinya contohnya dalam kehidupan sehari-hari, menghormati perbedaan agama, menerima perbedaan budaya, menghargai perbedaan pendapat, membantu orang lain dan berbeda. Inilah yang hasil diskusi kami. Ada yang mau bertanya? Ada. Ini hasil diskusi kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini sudah membaca hasil diskusinya dengan kawan-kawannya. Jadi adakah dari kelompok 1 untuk bertanya? Kalau ada silakan tunjuk tangan. Kalau nggak ada, ya coba. Apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai sunatullah? Tidak perbedaan. Apa tadi? Coba ulang. Apa yang dimaksud dengan keragaman sebagai sunatullah? Konflik dan perpecahan. Nah, itu adalah jawaban dari kelompok 2, konflik dan perpecahan. Sebenarnya keragaman dari apa tadi pertanyaannya? Keragaman sebagai sunatullah. Nah, keragaman sebagai sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah. Keragaman sebagai sunatullah itu adalah tadi adalah mana coba dibaca mana tadi? Ya, tadi itu mempunyai konflik dan perbedaan. Ya. Coba diperhatikan. Ada lagi? Ada apa? Fanatisme berlebihan terhadap kelompok tertentu dapat memicu yaitu tadi konflik dan perbedaan sebenarnya. Jawabannya terbuka. Ya, nah, jadi udah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedang mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan duduk kelompok 2. Ya. Ya, terima kasih. Kelompok 2 sudah mendiskusikan diskusinya ke depan, ya kan? Nah,
Nah, sekarang ibu akan apa? Anak-anak ibu masih semangat? Masih. Kalau coba tepuk semangat dulu biar kita lanjut. Tepuk semangat. Nah, dengan masih bersemangat, sekarang ibu akan memberikan kekuatan materi guru. Coba diperhatikan ke depan. Nah, apa yang dimaksud dengan keragaman tadi sebagai sunatullah? Tadi siapa? Kelompok mana yang bertanya tadi? Kelompok mana? Kelompok 1 bertanya kepada kelompok 2. Nah, keragaman adalah adanya perbedaan di antara manusia, perbedaan agama, suku, bangsa, warna kulit, kesukaan, usia, bahkan dalam keluarga kita pun banyak sekali perbedaan. Dan itu semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di keragaman ini Allah sudah menciptakan seperti berbeda agama. Agama apa saja? Kristen, Hindu, Islam, ya kan? Nah, jadi itu Konghucu sebagai suku bangsa, gitu juga suku, ada suku Batak, suku Jawa, suku Sunda. Bangsa itu juga ada bangsa Eropa, kan? Indonesia itu negara ya. Nah, pokoknya berbeda-beda yang sudah. Kapan keragaman menjadi sunatullah? Keragaman menjadi sunatullah semenjak Allah menciptakan Adam dan Hawa sampai seterusnya sampai hari ini. Berarti Allah menciptakan keragaman sunatullah itu semenjak dari Adam. Allah menciptakan Adam dan Hawa. Sudah ada keragaman di situ seperti yang kita lihat di video tadi, yaitu agama, suku, ya kan? Nah, di mana terjadinya keragaman sebagai sunatullah? Terjadinya keragaman sebagai sunatullah adalah di seluruh dunia. Di dunia, karena Allah menciptakan semua makhluk dalam keadaan yang berbeda-beda. Dimanapun kita berada, kita harus menghargai keragaman sebagai sunatullah yang berbeda-beda. Seperti tadi, yang berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda negara, ya kan? Nah, itu adalah di mana terjadinya. Nah, siapa saja yang terlibat dalam keragaman sebagai sunatullah? Nah, yang terlibat dalam keragaman sebagai sunatullah kita semua. Nah, kenapa semua makhluk ciptaan Allah harus mau menerima perbedaan antara mereka? Karena Allah menciptakan makhluk berbeda-beda seperti kita saling mengenal atau lita'aruf kan? Nah, lita'aruf. Nah, jadi ada tadi seperti agama berbeda, suku seperti Al-Qur'an yang diturunkan kepada umat Islam. Ada kitab-kitabnya lagi, ya kan? Nah, jadi mengapa harus menghargai keragaman sebagai sunatullah? Nah, kita harus menghargai keragaman sunatullah karena tidak ada yang membedakan manusia di sisi Allah kecuali ketakwaannya. Bagi Allah tidak ada kelebihan dan kekurangan di antara semua makhluk ciptaannya. Di mata Allah semua makhluk sama, tidak ada perbedaan, ya kan? Tidak ada perbedaan. Nah, jadi bagaimana cara kita menghadapi keragaman sebagai sunatullah? Nah, caranya dengan saling menghormati satu sama lain.
Seperti yang kita bilang tadi, cara menghormati suku, misalnya suku Jawa dengan suku Aceh tidak boleh mengejek-ngejek, harus dihormati dan dihargai. Nah, suku agama begitu juga. Nah, agama begitu juga kan, harus dihormati, tidak boleh mengejek. Nah, ini adalah contoh keragaman sebagai sunatullah. Di situ ada berbagai macam mangsa. Ini adalah suku. Nah, sedangkan ini adalah suku. Nah, di sini tadi adalah agama. Nah, ya kan? Nah, itu adalah ini. Baiklah, kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita? Tunjuk tangan. Coba dibaca. Nanti ke depan dibaca kesimpulan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faya Zafin Al-Musa. Saya di sini akan menyimpulkan dari suatu sunatullah. Keragaman adalah sebagai sunatullah yang harus dihargai dan dihormati. Beragam dapat dilihat dari berbagai aspek seperti agama, suku, budaya, dan lain-lain. Sudah. Nah, itu adalah kesimpulan kita pelajaran hari ini. Coba tepuk tangan. Duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu adalah kesimpulan kita. Sekarang kita akan mengerjakan proses kita, yaitu dikerjakan dengan masing-masing diisi. Ya. Nah, Ibu akan membagikan prosesnya, evaluasinya dibagi. Nah, ini diisi. Udah dapat semua? Boleh. Udah. Nah, sini kalau udah siap, sini kumpulkan. Nah, coba dikumpul. Nah, ya yang udah siap coba dikumpul. Selanjutnya akan mengisi lembaran refleksi. Nah, sekarang coba isi lembaran refleksi ini tinggal kita ya ada tidak, kita ya tidak. Udah, nah sekarang
Ibu akan mengingatkan kembali anak-anak ibu untuk pelajaran kita berikutnya minggu depan adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Baiklah anak-anak ibu baiklah anak-anak ibu harus belajar dengan rajin di rumah, bisa mengulang-ulang kembali pelajaran kita hari ini, ya kan? Nah, baiklah. Sebelum itu ibu akan menutup pelajaran kita. Sebelum kita menutup pelajaran kita akan berdoa dulu, yaitu dengan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya kita lanjut dengan surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baiklah anak-anak ibu, hari ini kita sudah mempelajari semua pelajaran kita tentang keragaman. Baiklah adik-adik pulang ya. Jadi itu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.